Nah, sekarang kita ke contoh kasus ya. Contoh misalkan terdapat alamat IP 192.168.1.130/25. Pertanyaannya adalah berapakah network prefix dari IP ini? Jadi net ID-nya itu berapa alamatnya? Kemudian di dalam networknya perangkat ini, di dalam network yang punya IP dengan konfigurasi seperti ini, itu ada berapa jumlah kliennya? Kemudian pertanyaan yang ketiga, berapakah alamat IP yang bisa digunakan dalam networknya IP ini? Nah, untuk bisa menyelesaikan itu kita bisa gunakan teknik seperti tadi ya. Jadi misal IP-nya tadi ya, IP-nya tadi ini kita konversi dulu ke dalam bilangan biner. 192 kita konversi, 168 kita konversi juga, 1 kita konversi, 130 kita konversi. Lalu subnet masknya kita konversi juga ke dalam bilangan biner. Kemudian kita lakukan operasi AND antara IP dengan subnet mask. Kemudian didapatkan network prefix seperti ini ya. Setelah dilakukan operasi AND, ini adalah network prefixnya. Kemudian kita lakukan konversi menjadi bilangan desimal ya. Dari network prefix yang berbasis biner ini kita konversi ke desimal, sehingga didapatlah ketika ada IP dengan konfigurasi seperti ini, maka network prefixnya adalah 192.168.1.128. Nah, pertanyaan pertama sudah terjawab. Nah, selanjutnya berapa jumlah klien dan alamat yang bisa digunakan ya. Pertama-tama kita cari dulu ringnya. Sebenarnya ini ring ya, lebih kepada ring ya. Ring atau jangkauan alamat IP-nya itu ada berapa sih? Nah, untuk bisa mencari itu kita tinggal mencari ini ya, berapa sih jumlah nolnya di dalam network prefix ini. Dari sini bisa kita dapatkan bahwa jumlah nolnya ini adalah 7 ya, jumlah nolnya adalah 7, sehingga jumlah alamat yang bisa ditampung dalam jaringan tersebut adalah 2 pangkat 7 atau 128. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa net ID-nya atau network prefixnya adalah 192.168.1.128. Kemudian broadcast ID adalah alamat yang terakhir. Kenapa? Karena kalau 128 ini kita tambahkan ya, kita tambahkan dengan 128 ya, kemudian min 1 karena IP kan dimulai dari 0 ya, maka di sini didapatkan IP terakhirnya adalah 255. Sehingga karena net ID dan broadcast ini tidak bisa digunakan, maka alamat yang bisa digunakan rentangnya adalah 192.168.1.129 sampai dengan 192.168.1. Mohon maaf, ini salah ketik ya, 254 seharusnya. Artinya di sini ada 126 alamat yang bisa digunakan untuk memberikan IP kepada perangkat jaringan. Oke, artinya apa? Ketika ada IP sekian ya, 192.168.1.130/25, maka sebenarnya IP ini berada di dalam network yang tidak sama dengan 192.168.1.6/25, meskipun di bagian depannya ini kalau kita lihat sama ya. Kenapa? Karena ini subnet masknya bukan /24 lagi ya, subnet masknya adalah /25. Nah, jika kalian ingin membuktikan apakah 192.168.1.130/25 itu berbeda network dengan 192.168.1.6/25, kalian bisa lakukan
simulasi kecil-kecilan ya. Jadi coba kalian buat sebuah jaringan kecil yang terdiri dari 2 laptop. Kemudian laptop yang pertama silakan diberikan alamat IP sekian, kemudian subnet masknya 255.255.128. Kemudian laptop kedua silakan diberi IP sekian, subnet masknya sama 255.255.255.128. Lalu coba silakan lakukan ping terhadap kedua perangkat ini. Seharusnya kedua perangkat ini tidak bisa terhubung ya, tidak bisa terhubung. Kenapa? Karena secara konsep pengalamatan IP ya, dua IP ini berada di dalam subnet atau berada di dalam network yang tidak sama.